Jadi, saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai kuliah di Korea Selatan. Seperti yang kita ketahui sekarang, di Indonesia dan di dunia hampir sedang demam segala sesuatu berbau Korea seperti K-pop dan K-drama dan sebagainya. Dan kebetulan saya pernah kuliah di sana eh, dengan total sekitar 5 sampai setengah tahun. Jadi saya ingin memberikan pengalaman saya selama kuliah di sana. Nah, ini adalah seperti kita tahu bahwa negara Korea Selatan itu berada di semenanjung Korea. Eh, Dia berada di Asia Timur, dekat dengan Jepang, juga dekat dengan Cina, ya. Dan dari segi kultur negara ini mungkin agak lebih condong ke mirip ke kultur di Cina, dan ada banyak sekali status-status Buddha di sana, ya. Seperti kita tahu bahwa banyak sekali merek-merek elektronik dari Korea yang sudah dijual ke seluruh dunia, ya, seperti Samsung, LG dan sebagainya. Dan juga untuk dari segi makanan seperti yang uh, kita tahu bahwa uh, kimchi adalah salah satu side dish untuk orang Korea yang harus selalu ada di tiap tiap makanan. Nah, untuk edukasi sendiri khususnya di universitas, eh, ranking-ranking universitas di Korea itu sudah bisa bersaing ya dengan univ-univ di luar sana, ya. Seperti yang paling top rankingnya yang paling tinggi itu adalah Seoul National University, itu adalah nomor 37 dunia, diikuti oleh KAIST, Korea University. Nah, habis itu Pohang University of Science and Technology dan sebagainya. Jadi eh, bisa dibilang bahwa universitas di Korea itu sudah bisa disejajarkan atau dengan univ-univ di luar, mungkin kayak seperti di Eropa maupun di Amerika, ya. Terus gimana caranya biar bisa kuliah di sana? Nah, beasiswa sekarang sebetulnya cukup banyak sekali beasiswa yang ditawarkan, ya. Kalau dari Indonesia sendiri itu ada LPDP, ya, dari Kementerian Keuangan. Setelah itu juga ada KGSP. Inilah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Korea. Juga ada beasiswa di masing-masing universitas. Biasanya tiap kampus mereka akan menyediakan beasiswa khusus yang akan diberikan ke mahasiswa internasional atau mahasiswa asing, ya. Terus kalau misalkan bisa nggak sih sambil bekerja? Oh, bisa, tapi ada batasannya. Itu adalah 20 jam seminggu, dan itu harus harus minta izin dulu di di kantor imigrasi dan sebagainya. Juga ada beasiswa beasiswa lokal yang berasal dari perusahaan-perusahaan Korea. Nah, untuk biaya hidup, ya, yang paling mahal mungkin akan ada di akomodasi. Biasanya kalau mahasiswa Indonesia itu saya lihat apa namanya bisa berhemat, ya. Biasanya paling banyak sih masak sendiri. Terus juga dari apa namanya, kalau misalkan dihitung-hitung itu paling agar bisa hidup dengan layak untuk single masuk range-nya dari uh, 700.000 won, itu untuk single, apa namanya, per bulannya, ya. Itu berarti sekitar hampir 10 juta untuk dirupiahkan. Nah, bisa nggak sih kuliah S1 di Korea? Ya bisa banget, ya. Apa namanya, dan sekarang pun karena biaya kuliah di Indonesia juga cukup mahal, ya, maksudnya eh, cukup mahal juga, ya,
saya lihat. Nah, kalau di kampus di Korea itu kalau ingin yang agak murah itu daftar ke kampus negeri ya, yang ada nasionalnya kayak seperti Seoul National University atau misalkan Busan National University. Nah, itu biasanya ongkos SPP-nya lebih murah daripada universitas swasta di Korea. Nah, range-nya itu adalah sekitar 2.500.000 won per semester. Nah, untuk daftarnya bisa lewat langsung ke website kampusnya maupun di studyinkorea.co.kr. Nah, untuk kelas S1 itu bahasa Korea sepertinya akan sangat dibutuhkan sekali. Jadi biasanya di kampus-kampus Korea itu dia akan menyediakan kelas bahasa Korea khusus untuk mahasiswa asing ya, selama 1 semester sebelum dia memasuki eh, perkuliahannya. Nah, eh, apa namanya itu mau nggak mau, karena kalau di sekolah negeri yang itu bahasa pengantarnya adalah dalam bahasa Korea. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali tempat les-les di Indonesia untuk belajar bahasa Korea. Eh, apa namanya eh, bisa di sana maupun belajar bahasa Korea di negaranya, dan juga jangan lupa apa namanya Inggris itu wajib ya. Nah, yang harus diperhatikan apa saat daftar? Satu, harus buat rencana studi. Misalkan apa yang ingin dipelajari, terus kok harus bisa menjelaskan mengapa kamu pilih jurusan itu saat kamu daftar dan sebagainya. Itu harus harus bisa dijelaskan dengan bahasa yang rinci dan rasional, dan dihindari bahasa-bahasa yang apa namanya bombastis. Dan buat saya, sekolah di luar negeri ini, khususnya di Korea, saya bisa belajar banyak sekali kultur, ya, enggak hanya emang saya belajar ilmunya, juga 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 belajar berpengalaman untuk beradaptasi di lingkungan baru, di negara baru yang mungkin agak agak jauh jauh beda dengan budaya atau kebiasaan di Indonesia. Nah, seperti kita tahu bahwa Korea ada 4 musim, ada musim dingin, musim gugur, musim musim dan musim panas. Dan menurut saya ini sangat menarik sekali ya, soalnya di Indonesia kan kita hanya punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Jadi saat tinggal di Korea yang 4 musim rasanya wah sekali gitu ya. Jadi welcome to Korea bagi yang ingin sekali sekolah di sana ya.